alaika ya Rasul salam ya barter anjay Bismillahirrahmanirrahim. Bagusan itu ya. Apa tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ya. Lumayan jam ayeuna jam 12 kurang seperempat. Kurang musyawarah baik ya, saran bapak-bapak, ibu-ibu. Iya pengawasan dia kira-kira sampai jam sabaraha. Bu, sampai jam sabaraha ya. Jawablah sampai subuh, tapi jawab salah kos terus berarti bohong. Pak, kintan-kintan ya sampai tadu sabarah ya. Ya, alhamdulillah ayah anu ngejawab terserah. Berarti eta tanggung jawab dunia wal akhirah. Bila misalkan orang ngawas 5 menit, 15 menit, berarti tanggung jawab jalma anu ngomong terserah. Sekali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth bid-din was-salah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Qala aidan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-ayat faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhiru zikrallah hatta yakuna lahu majnun. Qala aidan akhiru zikrallah hatta yakuna al-munafiqun innakum tura'una. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram
wal mukhtaram, para alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kesepuhan, wabil khusus Abah Kiai Haji Yayat. Tidak ketinggalan kakanda kami yaitu Kiai Haji Adek Nawawi beserta Kiai Haji Encep. Tidak ketinggalan sohib kami yang dari Tangerang yaitu Kiai Jamil. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan kiai kita, guru kita diberikan kekuatan, amin. Diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan tidak ketinggalan wabil khusus keluarga besar Sohibul Bait Abi Kiai Haji Najmuddin beserta ibu. Sama-sama kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan Abi Kiai Haji Najmuddin diberikan panjang umur, amin. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam mengajarkan agama dan menyebarkan daripada agamanya, amin. Dan mudah-mudahan dimakmurkan rezekinya, dan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menjalankan daripada itu tugas-tugas ahli waris daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ketinggalan para kesepuhan, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya tidak disebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Tidak ketinggalan bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para tamu undangan, santriawan dan santriawati yang sangat saya cintai. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, yang alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berkumpul, berwajah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam menghadiri acara penutupan zikir Thariqat Syadziliyah, sekaligus memperingati 40 hari putri tercinta daripada Bapak Kiai Haji Najmuddin beserta Ibu Hajjah Mulhad. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dicucurkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak, ibu, santriawan dan santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini secara tidak langsung hati kita digerakkan, secara tidak langsung Allah menuntun kita untuk di sini berkumpul dalam rangka penutupan daripada yaitu Thariqat Syadziliyah, dan diiringi dengan 40 harinya daripada putri tercinta yang bernama Khairun Nisa. Berbicara tentang kematian, yang dinamakan kematian itu sudah menjadi hak bukan hanya manusia, akan tetapi seluruh para malaikat, bahkan bangsa jin, termasuk hewan baik di daratan maupun di lautan, bahkan
bahkan di situ tumbuh-tumbuhan seluruhnya lahap yang dinamakan kematian. Makanya saya tadi dengar Bapak DKM sudah wasiat. Mohon maaf kata Bapak DKM, takutnya saya di sini besok mati. Tolong pikir lanjutkan dan teruskan. Alhamdulillah. Dan kita doakan ini di sini alhamdulillah Bapak DKM-nya aja ahli thariqah. Beda dengan DKM orang Bojonegara. Orang Bojonegara DKM-nya udah jelas. Tapi alhamdulillah di sini Bapak DKM sebagai ahli thariqah, sehingga hatinya sudah lunak, sudah mengingat kematian. Alhamdulillah. Kita doakan Bapak DKM mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah siap untuk menghadap Allah? Bu, kira-kira orang ia siap untuk dia menghadap ke Allah? Coba ibu, lamu misalkan dia ayeuna ya, kira-kira ia ayeuna dicabut atas perintah Allah kul malaikat Israel, kira-kira kau siap tak ya? Anjing. Arek ngomong siap. Bu, yang dinamakan kematian itu sudah hak. Di mana tempatnya, kapan waktunya, bukan melihat daripada yaitu jabatan, baik presiden, DPR, bahkan pangkat RT RW. Itu yang di kematian pasti hak yang dinamakan kematian. Bukan hanya yaitu kalangan para alim ulama, bahkan para aulia Allah, termasuk para anbiya sudah hak yang dinamakan yaitu kematian. Jikalau kita sudah siap untuk menghadap ke Allah, yang jadi pertanyaan, apakah sudah siap amal-amal kita nanti kelak dipertanyakan oleh Allah? Bu, jawab jujur. Urang iya kira-kira loba maksiat apa loba taat? Bu, kira-kira urang iya loba maksiat apa loba taatna? Urang ngerasa urang teh nyata pasti loba maksiat. Lamun aya jelema ngaku sok suci, ngaku ahli ibadah, ini termasuk daripada hatinya sudah mempunyai penyakit qalbu. Sehingga bagaimana ahli tarekat di situ sudah lunak, urusan kematian sudah dipasrahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekarang menjelang daripada bulan nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban menjelang daripada nisfu Sya'ban, tanggal 14 malam ke-15, menurut penerangan di dalam kitab bahwasanya Allah sudah membukakan pintu langit pertama sampai pintu langit ke-7, bahkan pintu rahmat Allah dengan jumlah 300 sudah dibukakan oleh Allah ketika malam nisfu Sya'ban. Untuk apa wahai Bapak Ibu? Untuk kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Yang tadinya suka meninggalkan sholat, disitulah kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nusok biasa main gapleh, geus gapleh, nah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nusok biasa ngadu ayam jago, ngadu ayam jago, geus urang hadap kehadapan Allah malam nisfu Sya'ban, tubu ilallah taubatan nasuha. Jeung eta jawara urang ieu dosana lamun dibanding-banding jeung burung karang atuh kemudian dosa urang pintu rahmat Allah lebih gede daripada dosa urang. Alhamdulillah. Makanya ibu insyaallah malam nisfu Sya'ban, hayo khususnya orang pribadi ngajak ke kampung Cipanas
seluruhnya Bapak Ibu semuanya urang kedah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kematian, wabil khusus kepada umi kita, Umi Mulhad. Umi Mulhad hapunten, iya anu maot teh putra urang anu tercinta anu namina Khairun Nisa. Umur sekitar 2 tahun. Setahun. Masya Allah. Umur 1 tahun. Di dalam penerangan hadis kangge Rasul, sahur Allah, wahai malaikat Israel, apakah engkau sudah melaksanakan tugas dari saya? Hamba saya, anak-anak hamba yang dicintai, ketika di situ dicabut nyawa, bagaimana? Kata malaikat Israel, saya sudah melaksanakan tugas atas perintah Allah mencabut, yaitu Khairun Nisa. Alhamdulillah orang tuanya yaitu membacakan istirja atau di situ mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga kata Allah, wahai para malaikat, saksikanlah hamba-hambaku ketika dibuang, ketika di situ diambil pula hatinya, mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hei malaikat, bangunkanlah, bangun, yaitu gedung di dalam surga namanya Baitul Hamdi. Untuk siapa? Untuk orang tua ketika di situ buah hatinya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi umi yentos dibangun gedung di swarga. Kage umi mangkana yentong serimutan. Imut mah imut, ngantong parah, entong terlalu. Namanya gak manusiawi, pasti nungarana anak umur 1 tahun teh sok kebayang-bayang bae. Mangkana ieu kehebatan daripada orang mukmin ketika meninggal sebelum yaitu akil balik. Sehingga di dalam kitab Kambil Ghafilin Shahifah 57 menerangkan orang mukmin anu tacan balik ninggal eta teh entos langsung dicandak, dipungut, diasuh ku Nabi Ibrahim. Sehingga eta ngantosan mungkin besok di akhir zaman atau di hari kiamat atau di akhirat, ketika eta anak orang Khairun Nisa entos diasuh ku Nabi Ibrahim anu aya di surga Allah, eta teh anu pasti bakal nuntun umi sareng abina asup ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Beda sareng orang-orang anu kafir, anak-anak kafir, eta teh ikhtilaful ulama. Adapun orang kafir anakna Ahok misal, aya Ahok aya anakna Enci, ketika di situ meninggal belum akil balik, eta teh ikhtilaful ulama. Sebagian ulama mengatakan eta teh ayyakuna khatiman ahlil jannah. Anak-anak orang kafir mati belum balik itu menjadi pembantu, menjadi khodam ahli-ahli surga. Wa qala ba'duhum, setengah ulama itu ahlun nar. Tetap anak-anak orang kafir meskipun belum balik mati, kata sebagian ulama masuk, termasuk yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus yaitu senang. Makanya coba baheula mah lamun misalkan kolot boga anak tinggal tacan balik eta teh cangcerengan. Jadi umi eta teh cangcerengan urang. Insyaallah umi sareng abdi pasti bakal dituntun asup ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Moga ieu mah abina termasuk pemimpin daripada thariqah. Adapun thariqah itu banyak, nama-nama thariqah itu banyak. Kalau misalkan seluruh dunia itu lebih daripada 300. Ulah jauh-jauh di Indonesia ulah. Eta lamun telepat ayat 7. Anu pertama
thariqah Qadiriyah. Yang kedua thariqah Naqsabandiyah. Anu katilu thariqah Sadiriyah. Anu keempat thariqah Satiriyah. Anu kalima thariqah Samaniyah. Anu kagenep thariqah Tijaniyah. Anu katujuh thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. 7 tarekat inilah yang selalu dikumandangkan, digemakan di Republik Indonesia. Alhamdulillah kita dengar bahwasanya di sini Kampung Cipanas ada yang dinamakan yaitu thariqat atau thariqat Syadziliyah. Berbicara tentang thariqat Syadziliyah, bahwasanya alam ada 3. Ini menurut thariqat Syadziliyah. Alam ada 3. Yang pertama yaitu alam Quds. Alam Qudsi itu yang dinamakan alam ruh, alam arwah. Ternyata kita sebelum ditiup ruh di dalam rahim ibu kita, ruh kita, arwah kita sudah diciptakan oleh Allah berkumpul di alam Qudsi atau alam arwah. Sehingga yang kedua ada yang dinamakan alamul hissi atau disebut daripada yaitu alamul jismi, atau bisa dikatakan yaitu alam dunia. Yang ketiga ada yang dinamakan thariqat yaitu alam barzah. Alam barzah ini bisa disebut daripada yaitu nafsu atau nafsi, alam nafas. Terus bagaimana alam nafas? Alam nafas mempunyai 7 cabang. Yang pertama yaitu nafsun natiqah. Bagaimana nafsun natiqah? Dikirnya hanya yaitu di akal kita. Akal kita di situ selalu dikir. Namanya yaitu nafsun natiqah. Ketika zikir la ilaha illallah, zikir kita yaitu hanya di natiq, di alam akal. Yang kedua ada yaitu disebut daripada yang kedua di dalam daripada alam natiq ada yang dinamakan alam lawamah. Ada di mana alam lawamah? Tahta sajil yasar. Ternyata alam lawamah itu menurut thariqah Syadziliyah ada di bawah susu sebelah kiri. Jadi ketika zikir kumpul di alam lawamah, ada di bawah susu sebelah kiri. Ada lagi yang berapa? Yang ketiga. Apa namanya? Alam mulhimah. Alam mulhimah adanya yaitu tahta sajil yamin. Adanya di bawah yaitu susu sebelah kanan. Pikir kita yaitu ada di bawah susu sebelah kanan. Namanya alam mulhimah. Tempatnya ilham, tempatnya wangsit. Ketika Nabi dapat wangsit, kita dapat wangsit, dapat ilham, adanya yaitu namanya alam mulhimah di bawah susu sebelah kanan. Ada lagi yaitu alam mutmainnah. Adapun alam mutmainnah yaitu fauqa sajil yasar, ada di atas susu sebelah kanan. Namanya alam mutmainnah. Ketenangan kita ada di atas susu sebelah kiri itu. Susu sebelah kiri. Disitulah Allah memberikan ketenangan, kemutmainnah, baik rumah tangga atau kehidupan. Di situ namanya alam mutmainnah, ada di atas susu sebelah kiri. Ada lagi yaitu alam radiyah, alam yang ridho, yang senang atas ketetapan Allah.
Adanya di mana? Adanya fauqa sadril yamin, ada di atas daripada yaitu susu sebelah kanan, namanya alam rodiyah. Ada lagi yaitu alam maradiyah. Alam maradiyah di mana? Wasat sodri, ada di tengah-tengah hati, di tengah-tengah dada, namanya alam maradiyah. Alam yang disenangi. Ketika kita senang, baik ketemu ulama, baik ketemu Allah, bagi yang ahlu thariqah, di situ ada yang dinamakan alam maradiyah. Yang ketujuh yaitu ada yang dinamakan alam, namanya alam kamilah. Alam kamilah adanya yaitu di seluruh urat-urat, di seluruh pori-pori jasad kita, sehingga di situ ketika zikir kita, disitulah ada yang dinamakan pori-pori kita, urat kita merinding, itu namanya alam kamilah. Jadi bila mana orang sudah berzikir kamilah sempurna, bukan hanya otot, bukan hanya paru-paru, bukan hanya yaitu pori-pori, bukan hanya urat-urat, akan tetapi alam natiqo, alam lawama, alam alamul himmah, alam mutmainnah, alam radiyah, alam mardiyah, alam kamilah, seluruhnya ngikut. Makanya di situ kan hadiskan Rasul ucap akbiru dzikrullah hatta yaqula innahu majnunun. Kata Rasul, memperbanyaklah zikir kepada Allah sehingga Allah ketika disebut orang di situ, ketika zikir, orang-orang yang melihat seakan-akan itu orang gila, padahal enggak gila. Makanya kalau misalkan orang Wahabi, apa itu zikir? Jadi ketika kita zikir Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, di situ pokoknya tidak ada lagi terkecuali Allah, sudah hilang akal. Disitulah orang-orang Wahabi, orang-orang munafik, termasuk daripada mengucapkan itu orang gila. Padahal ya gila, tapi secara hakikat kita tidak ada lagi, cuma hanya mengingat Allah. Makanya kalau misalkan ada yang zikir, ada yang nangis, bahkan ada yang yang kayak kesurupan, tuh, itu berarti sudah semuanya sudah kamilah zikirnya, tidak ada lagi terkecuali Allah. Sehingga orang-orang munafik berbicara, kata orang munafik, hei, itu zikir apa? Bangsanya bangsa jahar, zikir seperti orang gila. Bahkan di situ termasuk orang riya. Itu ucapan orang munafik. Padahal di dalam hadis, akbiru dzikra hatta yaqula innakum, hatta yaqula al munafiqun innakum turauna. Memperbanyaklah zikir sehingga orang-orang munafik disangka-sangka orang yang zikir kepada Allah itu termasuk daripada riya, padahal bukan riya. Ini yang dinamakan thariqat asyadziliyah. Terus bagaimana untuk mencapai daripada yaitu zikrullah yang kamilah, yang sempurna? Yang pertama harus tawajuh. Apa yang dinamakan tawajuh? Menghadap kepada Allah. Maka di dalam sholat hebatnya ahlu sunnah wal jamaah, doa kita sebelum kita baca Fatihah pasti mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi ahli thariqah ketika ingin menghasilkan daripada itu thariqah atau menghasilkan daripada alam kamilah, yaitu harus tawajuh. Di situ masrahkan diri seutuhnya, berhadapan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mencapai daripada yaitu tawajuh, ahli thariqat ini termasuk daripada yang pertama pengarang atau pendiri daripada thariqat Syadziliyah namanya Abdul Hasan Ali Al-Hasni.
ibni Abdillah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Gurmus bin Hatim. Sampai kemana sumbernya? Sampai ke cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi disitulah ahli tarekat Abu Hasan As-Sadili. Dari mana Abu Hasan As-Sadili? Yaitu dari Tunisia. Dari mana aslinya? Dari Tunisia. Di mana Tunisia? Di mana? Sinangka belok. Jadi di situ Abul Hasan Ali Al-Hisni, atau disebut daripada Abul Hasan As-Sadiliyah, lahir di kota Sadlah, maka disebut Sadiliyah. Dari mana? Dari Tunisia. Terus bagaimana hijrah? Kemana hijrah? Ke Mesir. Menyebarkan tarekatnya, meninggal di situ. Di mana? Di Mansuria. Di situ berarti meninggalnya di kota Mesir, di negara Mesir. Itu Abul Hasan As-Sadiliyah. Terus bagaimana? Ya inilah ahli tarekat, harus safar, harus keluar jauh, meninggalkan keramaian. Itu ahli tarekat. Kalau benar-benar ahli tarekat, emang jauh dari keramaian, tidak mau yaitu dengan keramaian. Ada orang mah hayang rame baik pak, beda orang mah hayang ke mall deh. Tapi namun misalkan eta waliullah, termasuk daripada pendiri daripada tarekat As-Sadiliyah, Abul Hasan As-Sadili, pergi yang dari Tunisia, yaitu safarnya ke Mesir. Jadi orang gitu, tinggal di ahli tarekat, safar, tinggalkan istri, tinggalkan anak, bung, pokoknya deket dengan jemaah ramai. Terus adapun di situ untuk tawajuh kepada Allah, ternyata ahli tarekat yaitu harus sahar, kudu bentak. Makanya kiai-kiai tahu lupa bentak, beda jeung urang molor be urang mah. Kiai wali ulama eta loba bentana. Untuk apa? Zikir kepada Allah. Sebab beda zikirna urang ketika siang jeung malam. Lamun misalkan eta urang zikir ke Allah ketika malam, eta teh pancaran-pancaran cahaya-cahaya zikir masuk ke kalbu kita. Sehingga disitulah zikir kepada Allah, mata kita harus ditusahar. Bentak urang. Batur sare ahli tarekat maknya eta kudu bentak. Ya abi yakin, ayo yakin, husnudon abi mah pasti selalu bentak. Tara sare kiai. Tingali ulama-ulama baheula atau kiai-kiai baheula, pantas pangkatnya, derajatnya tinggi, baik pandangan Allah baik maupun pandangan manusia. Sebab eta sahar selalu bentak. Aya ibu bentak ge, aya ngan pipis wungkul, sareng mah tetep. Jadi saharna orang, bentana orang, eta teh termasuk perjalanan daripada itu mencapai tawajuh ketika orang bertarekat. Di antaranya yaitu sahar, dan yang selanjutnya walil batnil khola, perut pun harus kosong. Beda zikir orang ketika sebut jeung orang lapar, pasti eta nu lebih khusyuk, eta pasti urang kelapar. Makanya tadi eta abi ngomong geus mamna ki bae cenah. Pas beres ngaos mam, lamun misalkan di daerah ayeuna mam cenah bilin teu buntak, bilin teu kuat. Lamun misalkan ngaranna, lamun misalkan cenah ceramah tacan mam insyaallah kuat. Apa eta mah batur wali eta. Ada urang leuleus. Ya, jadi diantaranya untuk menuju tawajuh kepada Allah,
yaitu perut harus lapar. Sebab apa? Lebih khusyuk zikrullahnya ketimbang kita yaitu kenyang. Apapun ketika kenyang tidak khusyuk. Arek santri tah, arek kiai tah, lamun geus seubeuh pasti bawaana ngantuk bae. Terus anu selanjutnya, untuk melalui daripada itu tawajuh harus istiqomah. Urang teh harus istiqomah. Zikir urang, torekat urang anu parantos ijazah ti guru urang kudu istiqomah. Namun misalkan sok biasa diwirid setiap waktu 160 sok mangga. Namun misalkan sok biasa diwirid 100 sok, nu penting istiqomah. Al istiqomah khairun min alfil karomah. Jadi di situ banyak orang yang ikut torekot, akan tetapi dia mencidrai torekotnya. Banyak yang sudah masuk daripada golongan torekot, akan tetapi tidak istiqomah meninggalkan torekotnya. Ada satu riwayat, orang yang tadinya ahli torekot, berhubung di situ kehalangan dengan ekonomi, akhirnya kerja meninggalkan wiridan, meninggalkan torekot yang sudah diajarkan, dijajarkan oleh guru kita, akhirnya meninggal. Di situ pas meninggal, ketika meninggal dapat 10 tahun kemudian tanah itu diangkat untuk pelebaran jalan. Akhirnya di situ gimana? Dari kepala sampai ke dada utuh, dari dada sampai ke kaki sudah hancur dimakan belatung. Subhanallah. Awas yang ahli torekot, yang ahli torekot, yang ahli Quran harus istiqomah dengan Al-Quran dan torekotnya. Insya Allah keberkahan, ketenangan ada di dalam torekot. Apa sih tujuan kita untuk bertarekat? Menurut tarekat Asyadiliyah, tujuan kita bertarekat adalah supaya kita musyahadah, supaya kita itu bersama Allah, selalu kita mengingat Allah. Mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau anak-anak istri ingat Allah, supaya di situ musyahadah. Jadi ketika mau melaksanakan maksiat, di situ kalau misalkan kita tujuan untuk bertarekat Syadiliyah, musyahadah, supaya ingat kepada Allah, sehingga kita jauh takut untuk bermaksiat. Ada saudara kita tarekat Allah sehingga orang baik, la illallah, la illallah, la illallah, beres kayak pikir malam minggu atau enggak selesai. Ayo kita ya, ayo kita ya. Nah, berarti tarekatnya batal, mencidrai tarekat Syadiliyah dengan perilakunya, sehingga dia cuma hanya di lisan zikir kepada Allah, belum musyahadah. Makanya tujuan daripada tarekat Syadiliyah itu untuk apa? Untuk musyahadah. Pokoknya kita bersama Allah. Makanya di situ zikir ada yang dinamakan zikir asma. Zikir asma, la ilaha illallah, ay la maqsuda illallah. Namanya zikir asma. La ilaha illallah, tidak ada pangeran anu diwajib hak anu disembahan terkecuali Allah. Ai la maqsuda illallah, tegasnya orang ada dia pun itu pemaksudan terkecuali yaitu Allah. Eta teh ngaranna zikir asma. Terus bagaimana? Zikir asma itu cuma kita sebatas tahu nama Allah, cuma hanya zikir tahu la illallah, la illallah, cuma hanya sebatas tahu nama-nama Allah. Bahkan kita amalkan ya Fatahu ya Razzaq, yang tadi
kita dengar ya Latif, ya Latif, ya Latif, namanya dzikir asma. Menurut tarekat Syadziliyah cuma sebatas tahu nama ya Latif, ya Latif, wahai yang lembut, wahai yang maha lembut, Allah, Allah, Allah. Apa tujuannya? Supaya makmur rizki, supaya berkah. Boleh, boleh. Itu semacam daripada itu dzikir asma. Hanya sebatas kita dzikir nama Allah. Ada lagi yang dinamakan dzikir sifat, sifat-sifat Allah. Mana? La ilaha illallah, ay la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, yaitu tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu yang dinamakan dzikir sifat. Terus bagaimana dzikir sifat? Cuma hanya sebatas tahu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah mana? Seperti ilmu hayyan, sama, basar, kalam. Sifat-sifat Allah. Sebatas tahu sifat-sifat Allah di atas daripada asma Allah, namanya itu dzikir sifat. Yang ketiga, ada yang dinamakan dzikir zat Allah. Ini yang ahli-ahli thariqah, yang tempatnya di wali-wali Allah. Di situ ada yang dinamakan dzikir sifat Allah. La ilaha illallah, ay la ma'budu illallah. Tidak ada pangeran yang wajib disembah dengan hak terkecuali Allah. Allah, hanya Allah, hanya Allah yang ada. Makanya ketika dzikir asma, ada misalkan yang dzikir la eta dzikir Allah namanya. La ilah eta namanya dzikir asma Allah, dzikir asma namanya. Lamun illallah eta namanya dzikir sifat. Kalau misalkan berarti di situ sudah mencapai puncak, namanya dzikir zat Allah. Jauh kurang hayang dzikrullah eta, kurang paham eta jenata kiai kumaha si jenata dzikru asma, dzikru sifat, dzikru zat. Ya kurang contoh ke supaya kau paham. Aya orang Bojonegara, orangnya abdinya ngadangu orang Cipanas, horena mah aya hijau we anu geulis. Insyaallah. Namina is aya teu? Aya. Orang Cipanas anu tos kabeja sampai ka Bojonegara anu namina is eta teh geulis jalmina aya teu? Aya. Eta namina is di Bojonegara geus kadenge. Es. Ngobrol. Akhirnya orang kepanggil di pasar. Orang mana? Orang Cisarua, orang Pasuruan ya? Orang Kasuruan hanya. Oh, sanes orang ngedangu cenah aya nu ngaranna Iis, orang Cipanas leres. Eta orang eta namina Iis Gulis. Cek hijina deui baturna dia. Atuh urang mah tos pernah ngalangkung di imahna. Lain Gulis doang, orangnya menjadi somea. Namun kepanggil jeung lalaki atuh senyum, sopan, baik hati. Iis. Barang cek batur hijina deui. Ari misalkan Iis mah urang mah tos pernah nganjang kadinya. Bahkan jeung lain ngaranna doang, lain jenis sifatna dalam arti senyum-senyumna doang. Bahkan orang mah pernah didamelkeun kopi. Masya Allah, Iis. Nah, maksudnya apa? Afalnya Iis, sifatnya Iis, asmana Iis. Cek hiji deui, eta mah mantan urang. Lain ngaranna doang, apa? Lain sifatna doang anu senyum, lainnya terpasakan jeung kopina doang.
boboga ada bisnasan. Masya Allah. Eta teh ngaranna nyata dzikr sifat. Maksudnya ketika ahli tarekat sudah mencapai daripada itu dzikr sifat, di situ sudah enak, yang dinamakan itu keenakan makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ahli tarekat. Makanya di situ ada ahli sufi, ulama itu ada ahli sufi bertarekat. Bahkan ahli sufi, wali sufi itu yang patut, yang layak dijadikan mursyid. Mana wali sufi yang sudah mencapai tarekatnya, bahkan sampai ke dzikr sifat, di situ ada yang dinamakan wali sufi. Wali sufi pakaiannya ulama, pakai udeng, pakai kiai gamis. Ya, lamun dicontohkan mah eta ngaran wali sufi seperti Aba Anom, lamun di Tasik, lamun Labuan Aba Sukanta, ngaranna wali sufi. Lamun misalkan kapungkur aku Syekh Nawawi, Syekh Abdul Karim Tanahara, atau lamun misalkan di Kalimantan Guru Sekumpul wali sufi ngaranna tah. Lamun misalkan di Cidahu Abu Yadim Yati tah ngaranna wali sufi. Abu Yadim Yati termasuk yaitu wali sufi. Pakaian rapi, selalu ngaji, bertoriko, bahkan layak menjadi mursyid. Tinggal Abu Yadim Yati cepeja ya mah ti guru eta Abu Yadim Yati eta setiap sebulan sekali sok, kadang di Mekah, kadang di Madinah, kadang di Irak, kadang di Irak. Percaya atau percaya bodo amat. Urang mah cek guru. Percaya we. Sebab aya anu ningalikeun karena tawaf ningali Abu Yadim Yati. Padahal Abu Yadim Yati aya di Cidahu Keraos. Tapi eta anu apal ka Abu Yadim Yati ketika tawaf, ketika hajian aya tertawaf di Ka'bah Baitullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Eta ngaranna wali sufi. Abu Yadim Yati gampang. Lamun misalkan hayang ke Mekah ngucapkan la ilaha illallah, mata perem tawajuh ke Allah, langsung bentak di hadapan Ka'bah. Masya Allah. Coba orang Cipanas Mas Nayo Mas Sapri. sudah ya. Mana Abah Sapri? Mana Abah Sapri? Ya iya Abah Sapri tah. Ya, temokan ya. Ulah yang ke Cirebon. Mesti ulah ke Makkah ke Cirebon. Cek guru cek kudu zikir 3 kali. Ulah nafas. La ilaha illallah, la ilaha. Zikir 3 kali pas bentar dia kene. Jauh tarekat naga. Zikirna ke asma wungkul eta Bapak. Bapak Sapri jauh dengan eta Abu Yadim Yati, eta mantosnya itu dzikr sifat. Ketika dzikir mana anu dihayang pasti Irak, langsung di kota Irak. Eta dzikir tarekat. Dari sehingga di situ yang disebut daripada wali sufi. Yang kedua ada namanya wali majdub. Wali majudnya abrakan dan tidak patut dijadikan mursyid. Mana sekarang ramai kan di Jakarta Habib Syekhon ya, Habib Syekhon diakui para kiai, para ulama. Habib Syekhon itu wali, ngan walinya bukan wali sufi. Kalau misalkan suruh ngaji nanti bukan bakal bisa. Mohon hampur maaf. Bisa di orang narki bisa pengelal atau moal. Tapi wali namanya wali majdub. Kumaha abrakan sekumaha manehna bae. Pokoknya wali majdub mah di situ Allah nyokot tah qalbuna eta jelma atau jalmi anu dijadikan wali majdub
sehingga di situ jauh dengan dunia, ingat hanya kepada Allah. Jadi anggapannya orang gila. Makan orang sok malas menjadi Wahabi. Hayang rengkas dengan Wahabi. Apa itu? Sekarang orang Indonesia, orang gila kok banyak yang selalu datang. Itu namanya wali majdub. Ruhnya, kolbunya dicabut oleh Allah sehingga tidak ada lagi terkecuali Allah. Tidak ada yang dalam hidup dunia. Makanya wali syaitan, ngoret, nulis, abraka, pakaian, pakai baret, pakai jas loreng, gitu ya. Abrakan itu yang tidak dijadikan mursyid, tidak patut jadi mursyid. Sebab apa? Cuma hanya walinya wali majdub. Kalau misalkan hafal Al-Quran, saya tidak jawab hafal Al-Quran. Cuma hanya hatinya dicabut oleh Allah, sehingga hatinya cuma hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita sekedar datang minta barokah, namanya wali majdub. Yang ketiga ada yang dinamakan wali malamatiyah. Wali malamatiyah ini emang sulit. Seseorang yang menyembunyikan ma'rifatullahnya, sehingga di situ melakukan hal-hal yang sekira-kira dianggap nyeleneh oleh orang. Namanya wali malamatiyah. Anggapan orang teh nyata cuma gitu amat. Lamun cik bahasa orang kapung orang daunnya, ya Abu Harun tah, Abu Harunnya, tah, eta sebangsa begitu, wali malamatiyah, gitu. Jadi pokoknya kelakuan anu nyeleneh, anu dianggap kurang teh, pokoknya takut, jelema gila pokoknya. Eta ngaranna wali malamatiyah. Tapi lalu misalkan tos pepanggih sesama wali malamatiyah, disitulah pasti bakal mengeluarkan baju walinya kepada itu orang ketika di situ sesama wali malamatiyah. Terus bagaimana? Itu pun tidak patut untuk dijadikan mursyid. Berarti yang patut dijadikan mursyid thariqah yaitu wali sufi yang ahli ibadah, yang pintar ngajinya, yang rapih, yang soleh. Di situ yang dinamakan wali sufi yang patut dijadikan wali mursyid. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang zikir, sehingga di situ ulama mengucapkan mangqala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbi kharaja fihi kharaja, keluar tina lisanna, tina cangkemna mana qairun akhdar. Jadi kalau misalkan kita zikir yang tadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah khalisan min mukhlisan min qalbi, dari hatinya ikhlas semata mereka tidak zikir, di situ akan keluar dari lisan kita qairun akhdar, burung yang hijau. Kalau misalkan dilihat babah untuk ketempok ngan Allah anu nempok kumaha eta jenata lahu janahani abyadan. Di situ manu anu hejo teh anu keluar tina lisan urang, tina mulut urang ketika zikir setiap la ilaha illallah, eta teh terbang anu hiji ka mana? Fasaidat ila samai, eta naik ke langit. Terus ka mana eta manuk? Sampai ke langit, sampai terus langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Sajaita dirinya teh eta makhluk terus lahu dawilun kadaun nakhli. Suara makhluk eta dia seperti tawon. Ngong 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 bae terus sae pokona. Ngegangguan malaikat. Cek malaikat uskut wahai qail akhdar cicing. Cek eta naon ngaranna guru moal cicing kau. Setajana nyata ngampura jalma anu parantos ngeluarkeun urang. Ari gitu saha orang Cipanas, abah saha abah sapi. Makhluk ngomong. Akhirna barang geus kitu eta malaikat ngomong ka Allah, ya Rabb, ada aya hiji makhluk
anu warnana hejo anu jangjangna putih bahwasana eta teh manuk tina Abah Sapri anu di Cipanas. Jeung eta cenah Allah, malaikat coba periksa bener teh turun malaikat ke langit ke-7 sampai ke langit ke pertama dunia sampai ke Cipanas. Orang nama Abah Sapri kan ngerokok. Iya ngopi, nya ngerokok. Iya cik malaikat, iya orang mengejar malaikat. Naik deh ke malaikat, ya Rob benar. Orang nama Abah Sapri orang Cipanas. Nges, cik Allah ampuni dosa-dosana. Amin. Sehingga didinya teh cek eta buruk ulah moal bakal eureun jelema anu selalu zikir kepada Allah ila yaumil kiamat sampai di kiamat selalu minta ampunan kepada Allah untuk Abah Sapri. Alhamdulillah ngan kholison mukhlison zikirna anu ikhlas. Jadi orang tadi eta lamun nempoh eta loba manut tadi teh. Ngan urang lain wali bae urang. Lamun misalkan wali kalanganna bangsa-bangsa wali pasti nempo eta manuk bangsa hakikat anu warna hejo. Bahkan mangqala la ilaha illallah ta'ziman li qaulihi la ilaha illallah wa maddaha dipanjangkeun lafadzna la ilaha illallah dipanjangkeun lafadz lakna eta teh ghafarallahu arba'a alfin min dambin. Ketika eta orang Cipanas zikir manjangkeun lafadz la ilaha illallah dosa-dosa 4.000 etan kos dihampura perkara hiji dua eta lafadz kage saha kage depan maca bahkan cenata dengan keberkahan zikir la ilaha illallah bukan hanya untuk nyata Abah Sapri tapi istri Abah Sapri dihampura anak-anak Abah Sapri dihampura bahkan tetangga-tetangga imah Abah Sapri sabab barokah daripada yaitu zikir eta teh parantos dihampura 4.000 dosa. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti ya, orang Cipanas, awas, orang Cipanas, kampung Cipanas setiap malam Jumat mengadakan itu zikir tarekat as-sadiliyah eta teh tos dihampura dosa-dosa laku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untung Abah Sapri mangkana ulah eureun terus sampai kemengek-mengek kali ya. Bahkan di dalam satu kitab bahwasanya kehebatan zikir selalu zikir kepada Allah itu melebihi daripada malaikat dan para nabi. Mana buktinya? Ketika di situ Kanjeng Rasul Isra naik langit pertama sampai langit ke-7 sampai ke Baitul Ma'mur sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawan, ternyata di situ waro'a rajulan mughayyaban fi nuril arsy. Ternyata Kanjeng Rasul nempo ningali eta sama eta awet lalaki teh. Hiji lalaki anu disamarkeun fi nuril arsy dina cahaya ars. Ternyata eta lalaki aya di hadapan ars, melebihi daripada para malaikat dan para nabi. Sehingga Kanjeng Rasul naros, "Man hadza sayur?" Sayur Sapri. malakut api malaikat kila la anabiun kila la. Apakah bangsa malaikat? Bukan. Apakah bangsa nabi? Bukan. Akan tetapi kila man hada rajulun kana fit dunya
lisanhu ratbun bi dzikrillahi ta'ala. Masya Allah. Ini seorang laki, orang Cipanas, ngaranna Abah Sapri, anu kahirupna selalu pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah Sapri ya kan Nabi Adam. Hebat ya Abah Sapri. Nabi Adam langit pertama di dunia tak cicingna, papangi jeung ajar Rasul. Nabi Isa langit kedua, papangi jeung ajar Rasul. Nabi Yusuf langit ketilu. Nabi Idris langit keempat. Nabi Harun langit kelima. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Elek Abah Sapri. Masya Allah. Sebelum Nabi elek Abah Sapri. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus soalnya Abah Sapri. Tak eta bangsa Nabi aya di hadapan ya Abah Sapri. Masya Allah. Bahkan nyata Baitul Ma'mur seluruh malaikat yang tiap hari masuk 70.000 yang tidak turun lagi di muka bumi itu selalu tawaf di Baitul Ma'mur, selalu zikir di Baitul Ma'mur, tetap masih keleh di hadapan Abah Sapri. Masya Allah, orang yang jelma anu torekot anu zikir ternyata di tempat berku Allah anu pangluhuran melebihi daripada para nabi dan para malaikat. Alhamdulillah. Ngan lagi hiji dua Abah Sapri. Naon anu kadua? Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hayo Abah Sapri. Orang pikir Allah ngan ya hati kira-kira cuman tel teu kana masjid ieu. Kira-kira orang teh rasa teu kana masjid. Kira-kira orang teh kira-kira tampil teu kana masjid. Jadi anu kadua ieu Abah Sapri ternyata orang yang di atas daripada para nabi dan para malaikat, yaitu orang yang wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu masjid. Allah. Nah, ayo geus mulai Abah Sapri tah. Pokoknya DKM candakan Abah Sapri kudu sampil kudu. Abah Sapri kecor. Mangkana supaya makmur masjid eta teh nyata kudu urang ajarkeun ka anak-anak urang. Ieu kadang-kadang anak urang sok amang di masjid dicarekan ku DKM, awas di kaula. Geus teuing buandeng cenah ka haji teuing. Atuh nguyus geus masuk di kieu teuing geus. Naon maksudna? Seolah-olah ngajarkeun urang. Regenerasi urang nyata budak leutik anu sok biasa diajar dibawa ku bapana. Ulah disintirkan bae. Di Cilegon di Bojonegara jam 9 geus dikunci masjid. Masya Allah. Ada zaman kapungkur sampai subuh 24 jam tanah dikunci orang masjid itu. Betul. Bahkan anu jemaah Badung mah geus nonton layar tajem baliknya ke masjid. Bahkan sarena bogo alamnya. Kadang-kadang sarena di masjid sehingga aya khodam. Akhirnya diangkat ke khodam. Tadinya di jero masjid, akhirnya aya di kurung bedes. Eta nyata lan fakta eta. Zaman baheula we eta khodam yang nyata. Ayeuna mah khodam yang geusieun. Awas Abah Sapri. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ternyata hati selalu yaitu di masjid. Makanya sahabat Rasul Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Maktum anu socana nya talolong tetap naros tukang Rasul ya Rasulullah urang teh jauh bari mah tololong kumaha wios salat di imah bae. Jawab kanjeng Rasul, lamun misalkan sok biasa aya nu adzan ka henteu atuh kadenge geus lah salate tak kadenge pokona salat kudu di masjid. Ada Abah Sapri? Tuh, Abdullah bin Umi Maktum. Tuh Abah Sapri. Jadi meskipun lolong tetap sholatnya selalu di masjid. Ajarkan anak-anak kita bahwa
pokoknya mah komayin marek Ramadan ya. Ya salat tarawih geus segulung begitu seringan tuh benar. Enggak leutik lumpatan wae sarung segala macam teuing. Pokoknya mah sebenarnya orang ucapkan ya akur jeung ucapan Imam Ghazali. Sari Imam Ghazali musyidah yang paling besar adalah kampung Cipanas bila mana masjidnya sudah tidak terdengar suara anak kecil. Musibah besar. Maka ayeuna mah di Cilegon di Bojonegara geus jarang suara budak leutik. Jarang ayeuna mah budak leutik eta resepna nongkrong ka Indomaret maghrib-maghrib. Sampai bawa gitar di jembatan nongkrong maret maksudna naon bener sanu salah kolotna. Beda jeung zaman baheula mah. Bahkan aman ngerasa aman urang lamun misalkan anak jam 6:30 geus aya selawatan di masjid kira-kira aman teu? Aman teu? Tenang teu? Dipilarian teu? Tuh geus aman di masjid mah. Coba zaman ayeuna tingali urang. Lamun misalkan maghrib tajanwi, korek nama nongkrong di Indomaret sambil gitar maghrib. Lah salah nu salah. Kolot urang. Makan ayeuna sok biasa kabeja loba gangster. Masya Allah, sugan teh gangster teh badan gede. Sugan teh badan gede, sugan teh nya tatoan, baru ditinggali gangster teh Allah budak lembek. Sekolah SMP, sekolah SMA. Budak leutik bawa-bawa par maksudna naon? Maehan bebatur, maehan nya teh jelema anu sama muslim. Saha nu salahkeun kolotna. Sebab naon? Teu dididik, teu diajak. Makana nya teh diajak ke masjid. Komo ayeuna rek bulan Ramadan gendong Bapak Sabri. Boga incu angkut langsung. Gitu nya. Pokon langsung dibungkus eta incu kabeh pokona. Anak kumaha geus teu antep ke. Gitu Bapak Sabri. Maksudnya bagaimana? Hati selalu nyata cumantel mu'allaq bil masajid nyata di masjid. Hese zaman ayeuna. Masya Allah, ningali anak-anak budak leutik dusun-dusun ayeuna. Mau salaman ke kiai ke ustaz yang lain dicium tangan di tangan mau ditaruh di pipi. Ajaran sah eta coba. Ajaran Jokowi tah. Pilih ya mah. Ini mohon maaf sanes menghinakeun ieu teh presiden urang. Maksudnya ya zaman-zaman ayeuna jeung ngomongna kan jalan presiden Jokowi ya. Maksudnya ajaran saya tah. Ih, budak leutik. Masya Allah, baik sekolah, baik di madrasah, di sekolah SD, pasti salaman lamun teu di TV ditarang. Ajaran saya udah gitu. Ama Sabri. Gimana ajaranna? Udah leutik ayeuna begitu. Bahkan ayeuna berani ke kolot. Ngobrol jeung kolot siga babaturanana. Bapak ngajak lo gue. Masya Allah, Sabri. Eta teh didikan anu teu jelas. Kumaha eta berarti geus Bapak Ibu geus taya deui kumpul nyata di majelis taklim. Sebab akhir zaman amalia anu pang bagusna nyata kudu kumpul di majelis taklim. Sebab kabeh kudu aya ilmu. Arek bertarekat kudu aya ilmuna. Arek salat kudu aya ilmuna. Betul. Arek zakat, arek haji kudu aya ilmuna. Ilmu aya di pondok-pondok pesantren dan di majelis-majelis taklim. Makanya ibu-ibu tau ninggalkeun nu ngaranna majelis taklim. Insyaallah ibu-ibu mah percanten abi mah. Kitu nya di Cilegon di Bojonegara pangloba pasti ibu-ibu pengajian teh. Hari Selasa warna koneng biasa, gitunya biasa seragaman. Rebo warna biru, Kamis warnanya teping, Jumatna warna ungu, Sabtuna warna hijau, Mingguna warna putih, terus berwarna-warna steing. Nu penting dipakai ngaji. Urang ieu kabeh ieu make jas, make sorban, make peci, make gamis, make samping. Eta teh ketika dia menghisab, eta pasti komo jas kancing nabe dia pasti bakal dihisab.
Allah. Ngomong lah misalkan bapak istrinya. Abah Sapri. Komo bajunya kancingnya gede hisab. Dihitung dipertanyakan ke Allah. Hei, eta mobil boga 10 dihitung. Di mana eta duitna? Kumaha eta jalana? Gitu. Masya Allah, ternyata dia berhisab. Disitulah perjalanan kita ketika dia berhisab. Makanya Bu, lamun pengajian geus teuing dipake ngaji bae. Kunaon pan? Kamu ditaros eta baju koneng jeung ngaji. Baju hejo ngaji. Kunaon pan? Jawab. Coba lamun misalkan dia sok lamun misalkan ngaji pakai hidung be sampai lo baru gitu ya. Ya, baru pas kondangan warna pink. Tara dipakai pengajian, eta dihisab begitu. Makanya anu dipakai kurang, pokoknya mah baju baru kudu dipakai sholat. Ketika dihisab jelas ini untuk apa? Untuk sholat. Hei Haji Wes, eta jas anu gagah warna putih jenau jeung dakwah. Beres selesai. Itu. Maka ini Abah Sapri ternyata bukan hanya dzikir kepada Allah, hatinya itu mu'allaqun bil masajid, nyantel hatinya di dalam masjid. Itu yang kedua Abah Sapri, melebihi daripada malaikat dan para nabi. Insyaallah. Yang ketiga, ya. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Jam hiji kurang 5 menit. Ya sejam ya lewat. Kumaha ya,